Terima kasih PD Perjuangan. Berikutnya dari Golkar, Pak Jul. Silakan Pak Jul. Pendapat Bini, fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap harmonisasi rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Dibacakan oleh Zulfikar Arse Sadikin, nomor anggota A315, daerah pemilihan Jawa Timur 3. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi, yang terhormat pimpinan Panja, yang terhormat pengusul RUU, yang terhormat anggota Badan Legislasi, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin pimpinan ini saya bacakan langsung ke poinnya saja. Baik, ya, silakan. Mengikuti rapat pleno yang lalu. Fraksi Partai Golkar memandang positif hadirnya pengaturan kesejahteraan ibu dan anak di dalam sebuah undang-undang. Akan tetapi kami memberikan beberapa catatan terhadap hadirnya rancangan undang-undang ini khususnya dalam proses harmonisasi. Di antaranya, 1, pengaturan sanksi yang masih harus diperjelas khususnya terkait dengan draft pasal 21, 22, dan 23. Apakah sanksi pada draft RU ini juga bisa dikenakan kepada instansi pemerintah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan rancangan undang-undang ini. 2, terkait dengan kewajiban pendanaan program kesejahteraan ibu dan anak yang dibebankan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan 35 draft RU ini, harus dipikirkan apakah pemerintah mampu untuk mendanai semua kegiatan tersebut, terlebih lagi pada saat ini ketika pemerintah sedang menangani pandemi COVID-19. Jangan sampai DPR membuat undang-undang yang justru memberatkan pemerintah dan akhirnya membuat undang-undang ini sulit dijalankan. Apalagi dengan adanya pengaturan sanksi pada draft pasal 21, 22, dan 23 yang diberikan kepada para pihak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam RU ini, dalam hal ini pemerintah sebagai salah satu pihak yang diatur. 3, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap definisi ibu yang lebih jelas di dalam draft pasal 1 angka 3 RU ini. Karena dari definisi yang ada belum mencakup pengertian seorang ibu yang memiliki anak dikarenakan tindak pidana pemerkosaan atau kehamilan di luar pernikahan tanpa mendegradasi kesakralan institusi pendidikan, dan tentunya jangan sampai lahirnya undang-undang ini menjadi dasar pembiaran atau melegitimasi lahirnya anak di luar pernikahan dan atau keluarga yang resmi. 4, pada draft RU ini banyak pengaturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi instansi atau lembaga lainnya seperti tupoksi BKKBN. Kemudian pada pasal 20 draft RU ini diatur juga kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Tentunya diperlukan pengaturan koordinasi lintas instansi yang jelas dan baik. Jangan sampai hadirnya undang-undang ini menciptakan ketidakpastian atau ketidakjelasan kewenangan instansi yang sudah ada dan akhirnya kontraproduktif dari tujuan utama mensejahterakan ibu dan anak. 5, perlu dipertimbangkan dengan cermat beban atau kewajiban yang diberikan kepada badan usaha dalam draft RU ini seperti diatur pada pasal 4, 5, 6, dan 35. Di mana badan usaha dalam rangka menciptakan kesejahteraan ibu dan anak diantaranya wajib untuk menyediakan sumber pendanaan, memberikan cuti melahirkan baik kepada ibu sampai 6 bulan maupun cuti menemani kelahiran kepada sang suami. Kewajiban menyediakan fasilitas khusus dan kewajiban memberikan hak gaji secara penuh kepada ibu selama cuti. Mengingat kemampuan keuangan setiap badan usaha pengusaha di Indonesia tidaklah sama, maka hal-hal tersebut harus dikaji lebih baik, misalnya dengan menetapkan asas proporsionalitas kemampuan keuangan dari setiap badan usaha yang ada. 6, perlunya dilakukan penyesuaian pengaturan RU ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan,
perlindungan anak, diantaranya Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, fraksi Partai Golkar memandang perlunya dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap penyusunan RUU ini. Demikian pendapat fraksi Partai Golkar DPR RI kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, dan petunjuk serta rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam ikhtiar untuk terus berkarya dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Juni 2022. Pimpinan fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Haji Kahar Muzakir, Ketua, ditandatangani Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHM Hum, Sekretaris, ditandatangani. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, Pak Zul. Ya. Mau diserahkan? Silakan. Ya, Pak Lulu. Foto-foto, Pak. Biar foto. Ke belakang, sini. Oh, iya. Oh, siap. Siap, sekretaris fraksi. Makasih. Ya. Ya. Pengusul. Baik, terima kasih.